Jadi kelihatan kecil ya gue di sini. Sebetulnya ini gara-gara tenda di belakang gua, karena tendanya ini bener-bener gede banget dan tinggi juga. Sebetulnya ini adalah shelter yang mana digabung dengan tenda di bagian belakangnya. Jadi lu punya shelter yang luas, yang tinggi juga, tapi lu tetap dikasih tempat tidur yang sangat nyaman di bagian belakangnya. Akan kita bahas. Ini produk dari Big Adventure Bromo, dan di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangannya. Oh, hai! Datang lagi channel gue Bang IQ TV. Akhirnya gue punya juga Big Adventure Bromo ini. Ketika pertama kali dirilis udah lumayan lama, gue tertarik dengan shelter Bromo yang ada di sini. Dulu itu sebetulnya belum ada tempat tidur di bagian belakang. Big Adventure itu hanya merilis shelter yang ada di sini aja. Dan ketika pertama kali dirilis pun masih pakai frame fiberglass. Sekarang framenya udah ada yang aluminium alloy. Jadi bebas lu pilih sebetulnya. Lu mau pilih fiberglass atau aluminium alloy, dan harganya tentunya ada perbedaan lah, lebih mahal yang aluminium alloy ini. Sebelum gua ngebahas spesifikasi yang lumayan banyak nantinya, gua kasih lihat dulu di bagian tengah dan tempat tidur. Jadi di bagian tengah sini tentunya shelter yang tinggi dan bener-bener luas banget. Di sebelah kanan ini tempat tidur yang sangat nyaman juga. Jadi kalau dibilangnya tenda, ini tempat tidurnya luas dan shelternya bener-bener sangat luas sebetulnya. Oke, gue bahas untuk spesifikasinya dulu. Tapi memang ketika gue tanya ke Big Adventure langsung itu, untuk series Bromo ini nggak bisa beli paketan. Walaupun ketika ada paketan sih akan jauh lebih simpel cara pembeliannya. Dan mungkin biasanya kalau paket itu bisa lebih hemat untuk harganya. Jadi sebetulnya yang gue beli ini ada dua item. Item yang pertama, tarp dome-nya. Yang ini, item kedua, shelter extensionnya di bagian belakang sini. Jadi sebetulnya dua produk ini dijual terpisah dan bisa digabung tentunya karena memang pasangannya. Dan ada dua item lagi sebetulnya yang belum gua beli, dan akhirnya sih menyusahkan gua ketika malam tidur di tenda ini tanpa beli dua item ini. Sebetulnya satu item doang sih yang memang harusnya gua beli. Kalau satu lagi itu konektor untuk menyambung shelter ke shelter lainnya. Kalau ini sebetulnya lebih ke penutupan pintu yang ada di sini. Jadi ketika lu beli tarp dome yang ada di sini, ya yang lu dapetin seperti yang lu lihat sekarang, tidak ada pintu di bagian sini, tidak ada pintu di bagian depan, dan tidak ada pintu di bagian belakang sana. Termasuk di sebelah kiri ini pun nggak ada pintu. Ini kan kalau shelter extensionnya dibuka, bolong kayak gini juga nih. Jadi sebetulnya ketika lu butuhnya itu shelter yang tertutup, ketika lu beli tarp dome ini, lu beli juga beserta penutup pintunya, karena pintu-pintu yang ada di sini dijual terpisah. Sekarang gua akan ngomongin harga masing-masing detail yang gua beli ini. Gua ngomongin yang tarp dome-nya dulu. Jadi satu tarp dome ini yang mana pakai frame aluminium alloy, harganya itu paling mahal di 2.475.000. Tapi untuk harga yang frame fiberglass lebih murah lagi, kalau nggak salah di 1,7. Nanti gua kasih lihat untuk harga yang tepatnya. Untuk shelter yang ada di sini tidak ada pilihan frame, hanya frame aluminium aja. Harganya itu 1.399.000. Jadi untuk total yang gua beli ini, shelter extension dengan tarp dome-nya di 3.874.000-an. Dan ini pun belum komplit sebetulnya. Kalau lu pengen lebih komplit lagi, lu beli satu pintu di sini, satu pintu di bagian belakang, dan satu pintu di bagian depan sini. Per satu pintu itu harganya 425.000. Ya tinggal lu kaliin aja tuh kalau emang lu pengen bener-bener komplit di sini. Jadi ketika semalam gua bareng keluarga tidur di tempat tidur ini, ya terasa terbuka aja. Karena sebelah kiri ini nggak ada pintu, depan nggak ada pintu, di sebelah kanan nggak ada pintu. Ketika ada angin, ya langsung kerasa ke bagian tempat tidur. Karena untuk komposisi inner yang ada di sini kan ya selayaknya di tenda-tenda Big Adventure yang lain, dikombinasikan dengan bahan breathable-nya dengan bahan battery mesh yang ada di sini. Jadi lu bisa ngebayangin semalam gue tidur di dalam tenda ini tanpa gue membeli 3 pintu yang ada di sini, ya bener-bener terbuka banget gitu. Alhasil gue tutup aja menggunakan footprint di bagian depan sini biar tertutup. Makanya disarankannya
beli pintu-pintunya juga yang mana dijual secara terpisah. Masih untung sebetulnya semalam itu nggak hujan. Kalau hujan sih mungkin akan terasa tampias juga ke bagian tempat tidur. Dan satu lagi, karena gua nggak membeli 3 pintu yang ada di sini, jadi terbuka. Barang-barang yang semalam ada di sini agak khawatir gua tinggal tidur sebetulnya. Jadi gua masukin ke dalam tenda lain. Untungnya gua bawa tenda lain, shelter juga, karena ya agak khawatir aja untuk meninggalkan barang-barang yang ada di tengah sini dengan kondisi 3 pintu yang gede ini terbuka semua. Jadi kayaknya next ketika gua camping lagi dan mau pakai tenda ini, gua pastikan gua udah punya ketiga pintu yang ada di sini biar lebih aman banget dan nyaman juga. Kalau ketiga pintu ini udah gua punya sih, ini jadi tenda dan shelter idaman gua sih, yang mana bergabung gitu. Karena biasanya gua memilih shelter itu ya untuk shelter aja, untuk dapur atau untuk sebagai tempat makan bareng gitu kan. Kalau Bromo ini shelternya bisa ditambahkan fitur untuk tempat tidur di bagian belakang. Jadi ini salah satu inovasi yang cakep banget dan sangat-sangat dipikirkan kelihatannya oleh R&D Big Adventure untuk menghadirkan produk Bromo series ini. Untuk shelter yang ada di sini luas banget, panjangnya ini 410 cm dan untuk lebarnya 410 cm. Persegi sih jatuhnya. Nggak ada panjang lebar berarti ya. Pokoknya ini persegi 410 dan tingginya ini bener-bener tinggi banget. Bahkan tangan gua tuh nggak bisa menjangkau bagian atasnya, harus loncat sedikit baru kejangkau. Karena tingginya ini di 230 cm. Dan kalau kita ngomongin shelter ini aja gitu ya, bukan dengan tempat tidur, karena memang bisa dijual dengan terpisah atau bisa dibeli dengan terpisah. Ini akan berguna untuk lu yang sering mengadakan open trip mungkin, ini sebagai dapur atau tempat kumpul-kumpul, atau ketika acara gathering kantor ataupun acara anniversary brand mungkin atau komunitas lu, ini bisa dijadikan tempat registrasi atau bisa juga dijadikan tempat untuk sharing season karena dari luasnya bener-bener mendukung banget. Atau bahkan kalau konteksnya itu bukan dipakai di hutan atau area camping, gua rasa shelter ini bisa dijadikan sebagai tenda dagang juga sih. Karena bener-bener mendukung banget dari segi ukurannya. Paling yang harus disurvei itu ya lo dapetin luasnya segede apa gitu. Karena ini 4 meter kali 4 meter untuk luas yang ada di dalam shelter ini. Sebetulnya ada satu item lagi yang tidak gua beli di sini, yaitu konektornya. Jadi tarp dome yang tadi gua bahas itu bisa lu sambung dengan tarp dome lain tanpa batasan. Gua kasih lihat gambarnya beserta videonya juga yang udah diposting oleh Big Adventure. Jadi bisa disambung antara tarp dome 1 dengan tarp dome 2, ketiga, keempat, kelima bebas sebetulnya. Bisa jadi lorong yang sangat panjang dan itu baru gua lihat sih untuk brand lokal bikin produk kayak gini. Mungkin kalau emang brand-brand internasional yang udah pernah bikin, tolong komentar di bawah. Takutnya gua tidak tahu untuk referensi itu. Yang pasti tarp dome yang ada di sini bisa disambung dengan tarp dome yang lainnya. Dan Big Adventure menyebutnya Bromo Ecosystem di sini untuk tarp dome yang bisa disambung-sambung ini. Jadi bisa disebut tanpa batas kapasitas sih. Kalau emang tarp dome-nya ini bisa disambung tanpa batasan. Untuk pilihan warnanya sebetulnya ada dua. Yang gua pilih ini warna Green Army dan ada satu warna lagi warna hitam. Dan sekarang gua akan ngebahas bahan yang ada di sini. Untuk bahan shelter extensionnya ataupun bahan tarp dome-nya sama aja. Kalau lu lihat di sini pakai bahan yang terbilangnya tebal ya dibandingkan tenda-tenda yang Big Adventure punya. Jadi di sini pakai bahan 150D Oxford Cloth. Jadi terbilangnya terasa lebih tebal di sini. Dan spesialnya itu sebetulnya ada silver coating di bahan tarp dome yang ada di sini. Nah ini untuk silver coatingnya. Nah gua agak lupa di
shelter extensionnya pakai silver coating juga atau enggak. Oh, ternyata pakai. Jadi entah itu di bahan tarp dome-nya ataupun di bahan extensionnya pakai silver coating kayak gini. Nah, sekalian gue liatin udah sim tape juga di keseluruhan jahitan yang ada di kedua item ini. Dan untuk angka PU yang ada di tarp dome ini ataupun shelter extension ini sama juga di 3000 mm. Nah, untuk silver coating yang ada di sini sebetulnya fungsinya itu untuk memantulkan panas. Jadi ketika ada panas yang nyorot ke bahan outer ini, dipantulkan lagi oleh bahan silver coating yang ada di sini. Dan sekalian di sini gua akan ngebahas frame-nya juga. Bisa dilihat untuk diameter frame yang ada di sini gede terbilangnya, pakai ukuran 11 mm di tarp dome-nya di sini. Udah mah aluminium alloy, gede juga untuk diameternya. Tapi ada perbedaan ukuran dengan frame yang ada di shelter extensionnya ini, lebih kecil untuk ukurannya itu di 9,5 mm. Sama-sama pakai aluminium alloy juga. Dan untuk pilihan di extension shelternya ini tidak ada fiberglass ya. Jadi hanya bahan frame aluminium alloy aja. Dan seperti biasa, Big Adventure pun udah mencantumkan anti UV di bahan shelter yang ada di sini maupun di extensionnya. Terus kita ke detail-detail lainnya juga yang menarik di sini untuk menjaga posisinya tidak berubah-berubah biar tetap konsisten. Di bagian silangan frame tarp dome yang ada di sini ditambahkan cantolan semacam karabiner gitu. Pengunciannya kayak gini, mirip dengan Daulagiri Snail Dome kemarin sih yang pernah gue review. Dan di sini di setiap ujung-ujung tarp dome ini ada guy line yang mana terasa lebih tebal dibandingkan tenda-tenda biasa yang Big Adventure punya. Jadi diameternya terasa lebih tebal, ada bahan reflektifnya juga. Dan lu bisa lihat di stoppernya ini, stoppernya pun terasa lebih gede dan lebih solid juga dari segi bahannya. Dan ini mirip dengan Moby Garden yang kemarin pernah gue review juga untuk stopper yang ada di sini. Jadi untuk pengencangannya tinggal diginiin aja. Tuh. Kalau emang mau dikendorkan tinggal diginiin. Tuh, kayak gini. Dan pasaknya ini udah sesuai banget, udah ideal banget dengan ukuran shelter yang ada di sini. Pasak-pasak kayak gini tuh biasanya nggak mudah untuk bengkok, dan di bagian atasnya memang cocok untuk digetok nantinya, tapi memang ramahnya itu digetok oleh palu karet sih di bagian atas ini. Dan di bagian atas ini pun pakai bahan yang glow in the dark, jadi bisa menyerap cahaya nantinya. Untuk pemasangan tarp dome ini sebetulnya terbilangnya gampang-gampang susah sih. Yang pasti berdua itu lebih akan cepat dan tidak ribet kalau berdua pasangnya. Untuk pasang sendiri kayaknya agak ribet aja. Tapi kayaknya kebangetan banget sih kalau pasang shelter segede ini cuman seorang gitu. Emang minimal-minimalnya berdua. Dan ketika mendirikan shelternya itu terasa lebih mudah karena memang di semua pintu ini, entah itu kanan, kiri, depan, belakang, disambung oleh tali-tali yang ada di sini. Jadi sebetulnya tinggal pasang talinya aja di kedua sudut ini, udah berdiri sendiri untuk tendanya. Tapi memang yang kemarin itu sempat ngebuat gua bingung, harus seberapa posisi yang pas untuk penarikan tali ini tuh di mana gitu, karena memang tidak dikasih patokan oleh Big Adventure-nya. Jadi gua kemarin menerka-nerka aja, ini pintunya udah presisi atau belum, terus kanan kirinya udah sama atau belum. Akan lebih enak lagi sebetulnya dikasih batas di sini nih. Gue kasih contoh nih. Untuk tali yang ini, mungkin dikasih jahitan merah di sini untuk batas kita menarik si talinya di semua tali gitu. Jadi kita bisa lebih tahu posisi yang pas itu di sebelah mana. Karena memang ketika kemarin pasang pun ya agak bingung aja. Ini udah berdiri pas atau belum sih, karena nggak ada patokan sama sekali di sini. Itu biar lebih enak aja sih untuk pemasangan nantinya. Di dalam tarp dome-nya ini ada beberapa fitur. Yang pertama di bagian atas ini ada gantungan untuk lampu. Di bagian atas ini memakai hook, jadi hanya ada satu gantungan aja di tarp dome yang ada di sini. Di setiap sudut-sudut ini sebetulnya ada ring-ring, ada ring dari atas ke kiri, terus ke bawah lagi. Ini fungsinya itu untuk menyambung pintu yang tadi gua ceritain. Karena memang gua nggak beli pintunya, nanti kalau lu punya pintunya disambung di sini. Termasuk di sisi sebelah sini juga, dan di sini juga. Nah, contoh yang sudah difungsikan untuk ring-ring yang tadi gua sebutin, ya ini. Dipakai oleh shelter extension yang ada di sini, lebih tepatnya di bagian innernya. Jadi dicantol di sini. Inner sama outer sih sebetulnya, tuh ada dua. Sini. Dan di dalam tarp dome ini ada dua pocket sebetulnya. Satu pocket gede di sebelah kanan gue ini. Ini pocketnya bener-bener gede banget. Pakai mesh untuk pocketnya ini.
Untuk pocket satu lagi ada di seberangnya. Jadi antara sudut ada pocket-pocket, lebih tepatnya ada 2 pocket di sini. Sebelum gue ngebahas bagian dalam, gue akan ajak keliling dulu untuk shelter extension tampak keluarnya. Jadi panjang nih untuk shelter extensionnya. Nanti untuk ukuran dalamnya gue kasih tahu. Dan di shelter extension ini sama juga lo ngedapetin guideline di sini, yang mana ukurannya gede juga, termasuk pasaknya juga sama, stoppernya juga sama. Dan sebetulnya tampilan kiri dan kanan itu sama aja, tapi yang spesial itu di bagian belakang sini dikasih pintu oleh Big Adventure-nya, dan pintunya bener-bener gede banget. Gua akan coba buka di sini untuk pintunya. Jadi lu punya satu akses lagi di bagian belakang di tempat tidur lu nantinya. Ini gue pasang lu, lipat dulu. Untuk lipatan pintu di bagian belakang ini, stoppernya agak beda nih. Lebih bagus untuk stoppernya, jadi bisa dikencengin kayak gini. Set, untuk stoppernya ini. Jadi innernya langsung kelihatan, dan coba gua rapihin dulu deh untuk pintu di bagian innernya, biar kita langsung lihat ke bagian dalam. Nah, tadi pagi-pagi pun ketika udah muncul matahari, ya gua buka tuh pintu yang ada di bagian belakang sini, sekalian ngelihat pemandangan juga, dan bocil-bocil kan udah pada bangun, jadi ngerasain udara seger lah dari bagian belakang ini. Dan ini gua suka nih ketika tempat tidur itu model kayak gini, tapi dikasih satu pintu lagi di bagian belakang sini. Jadi sekalian kita bahas di bagian dalam juga deh ya. Kita ke bagian dalam. Jadi gue udah ada di dalam tenda ini, di tempat tidurnya. Jadi kan dari tadi gue tunjukin di bawah tarp doom-nya aja tuh. Kalau ini tempat gue tidur semalam. Big Adventure itu nggak ngasih keterangan kapasitas sih di shelter extension yang ada di sini. Tapi kita bisa ngelihat dari ukuran yang dikasih. Untuk lebarnya ini di 260 cm. Dan untuk panjangnya ini di 210 cm. Untuk tingginya ini di 170 cm. Tapi karena agak menurun, kemungkinannya 170-nya itu ya di bagian sudut sini aja. Nah, tinggi gua di 170 dan memang pas banget nih di bagian sudut ini. Tapi ke bagian depan itu udah mulai menurun untuk tingginya ini. Dan kalau kita ngelihat 260 cm lebarnya sih, gua rasa ini cukup untuk 5 orang atau 6 orang pun cukup banget sih. Karena kalau kita ngelihat tenda Pangrango dari Big Adventure yang kapasitas 6 orang, kayaknya 260-an juga deh untuk lebarnya. Kalau untuk panjangnya nanti kita cek, akan gua review juga soalnya. Jadi di bagian dalam sini gua rasa cukup untuk 5 sampai 6 orang. Untuk komposisi inner tendanya sebetulnya semalam itu terasa dingin karena yang tadi gue ceritain, di bagian tarp room-nya itu gue nggak beli pintunya kan, jadi angin itu dengan bebas menghantam di bagian tempat tidur ini. Andai aja ketutup sih akan lebih aman. Walaupun sebetulnya kalau kita ngomongin komposisi inner yang ada di sini sih apa ya, 60 bahan mesh, lebih tepatnya battery mesh. Jadi di bagian atasnya ini full mesh tuh, di bagian pintu atasnya ini bahan mesh juga. Kalau di bagian pintunya sih half mesh ya, di bagian entah itu depan atau belakang. Dan di samping-samping pintunya ini pakai bahan 190 breathable-nya kanan dan kiri. Oh, di kiri sini ada pocket tambahan ternyata. Jadi di kiri sini ada pocket, di bawahnya ada pocket lagi. Jadi kalau kondisinya kayak semalam sih, angin dengan bebas sih masuk ke tempat tidur gua. Jadi terasa dingin semalam itu. Nanti akan gua beli 3 pintunya deh biar lebih nyaman lagi tidur di dalam sini. Dan fitur yang terakhir di bagian dalam ya ini, ada gantungan untuk lampu tenda di bagian atasnya ini. Sekarang gua akan ngebahas bagian terakhir, yaitu bagian alas tempat tidur di shelter extensionnya ini. Tapi ketika gue lihat di spesifikasinya nggak ditulis bahan yang ada di alas ini. Ketika gue pegang ini kayaknya pakai Oxford juga deh, karena dari tipikal bahannya dan ketebalannya ini kemungkinannya di 150D juga. Dan di bagian bawahnya tentunya belum ada footprint ya. Ketolong sih sebetulnya oleh 150D yang ada di sini, walaupun nggak ada footprint. Lebih bagus sebetulnya ada footprint sih, tapi bisa kebayang nanti harganya akan lebih mahal lagi. Cukup lah sebetulnya untuk alas yang ada di sini. Atau untuk tenda kayak gini kan nggak mungkin dipakai ke atas gunung juga. Jadi sebetulnya lu bisa pilih-pilih ketika mau ngediriin shelter dengan tarp doom yang ada di sini di tempat camping yang luas. Dan biasanya tempat camping lebih terurus lah untuk permukaan tanah untuk mendirikan tendanya. Jadi rasanya cukup tanpa footprint pun di bagian tempat tidur ini.
Ya, tapi tetap lu perlu pertimbangkan aja. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang gua rasain ketika gua pakai semalam Bromo series ini, lebih tepatnya tarp dome, dan gue beli juga di bagian shelter extensionnya. Dan kalau emang lu udah punya duluan untuk kedua item ini, komen di bawah aja biar jadi tambahan juga untuk kelebihan dan kekurangannya mungkin. Gue ngomongin kelebihannya dulu. Ketika pertama kali gue nyobain konsep ini, yang mana shelter digabung dengan tempat tidur yang nyaman, ternyata gue suka sih. Sukanya itu ya gara-gara tempat tidurnya itu luas, nyaman, cocok buat bawa keluarga, apalagi bawa anak-anak kecil, ditambah lagi untuk masak, untuk nongkrong, untuk sholat, untuk apalagi ngobrol-ngobrol di depan gitu, nggak perlu tambahan flysheet lagi. Shelternya udah segede ini sebetulnya, dan akhirnya fleksibel juga. Ketika gua butuh shelter untuk acara gitu, ya udah tempat tidurnya bisa dilepas gitu. Walaupun tempat tidurnya ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa shelter yang ada di sini. Inovasi dari Big Adventure ini gua suka dan terasa efektif banget lah untuk fungsinya. Kelebihan berikutnya, kalau kita ngomongin fungsi shelter yang ada di sini, terbilangnya luas banget sih. 4x4 untuk kanan dan kirinya, tingginya 230 cm yang tadi gue bilang di tengah-tengah video itu. Tarp dome yang ada di sini bisa dijadikan sebagai tempat registrasi ketika gathering mungkin, atau anniversary komunitas lu, bisa dijadikan sebagai fasilitas musola juga, atau bisa dijadikan sebagai tenan untuk lu dagang di area camping atau bahkan di kota pun ini bisa banget tarp dome yang ada di sini. Kelebihan berikutnya, gua suka Big Adventure ini tidak nanggung ketika bikin shelter kayak gini beserta extensionnya juga. Dia pakai bahan outernya itu sekalian yang cakep, berbeda tuh dengan tenda-tenda yang udah dia produksi sebelum-sebelumnya. Ini pakai bahan 150D Oxford cloth dengan PU di 3000 mm juga, sama untuk PU-nya dengan tenda-tenda dia yang lainnya, dan ditambahkan silver coating juga untuk memantulkan panas yang nantinya akan menyorot ke bahan outer yang ada di sini. Jadi kelihatannya nggak sekedar bikin shelter aja, atau nggak sekedar yang penting ada artikel shelter deh di Big Adventure gitu, tapi dari segi spesifikasi di bagian outernya itu sangat-sangat dipikirkan. Jadi buat kita yang beli pun dengan harga yang terbilangnya lumayan mahal dibandingkan tenda-tenda kecil dia, serasa mewajarkan gitu, karena dari Big Adventure-nya pun nambahin kualitasnya dari outernya ini. Kelebihan berikutnya, gue seneng ketika akhirnya ada pilihan frame aluminium alloy di tarp dome yang ada di sini, termasuk di shelter extensionnya juga udah pakai frame aluminium alloy. Karena ketika pertama banget Bromo ini dirilis itu masih pakai frame fiberglass. Ketika gua datang ke acara gathering Big Family Indonesia waktu itu di akhir-akhir tahun 2024, kan dijadiin sebagai tenan untuk jualan produk-produk Big Armor dan Big Adventure di event tersebut. Gue lihat frame-nya masih pakai fiberglass, dan sekarang udah ada yang aluminium alloy. Jadi dikasih pilihan tuh untuk budget-budget yang minim bisa pilih yang fiberglass di 1,7-an. Tapi untuk budget yang lebih gede bisa pilih yang aluminium alloy ini dengan harga 2.400.000-an. Kelebihan berikutnya yang terus terang aja baru gue temukan sih di brand-brand lokal kita. Walaupun emang agak jarang ya brand lokal punya shelter kayak gini. Jadi untuk tarp dome ini bisa lu sambung dengan tarp dome yang kedua atau tarp dome ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi Big Adventure ini ngejual secara terpisah konektornya untuk menyambung tarp dome 1 dengan tarp dome yang kedua. Dan Big Adventure menyebutnya Bromo Ecosystem. Bisa lu sambung semau lu, berapapun jumlah tarp dome yang lu punya. Dan itu sangat-sangat menarik menurut gua. Pertama kali gua lihat dari brand outdoor lokal sih. Kelebihan yang berikutnya, detail-detail kecilnya pun dikasih yang bagus kualitasnya dibandingkan tenda-tenda yang harganya di bawah ini. Di bagian pasaknya udah pakai pasak yang ideal sesuai dengan ukuran tarp dome-nya. Terus gaya lainnya pun dikasih lebih gede diameternya, dan stoppernya pun dikasih lebih bagus dari bahannya, begitupun dari bentuknya. Kelebihan yang berikutnya, tadinya gua nggak ngeh ada fitur ini. Ternyata di tarp dome ini disediakan dua pocket besar di ujung-ujungnya gitu, ada pocket gede, dan itu sangat-sangat berguna lah ketika shelter kayak gini punya pocket. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang gua rasain di sini. Kekurangan yang pertama yang awal-awal gua bilang itu, sayangnya nggak bisa beli paketan sih untuk tenda yang ada di sini. Tadinya gua pikir ketika gua beli dengan harga 3.800.000 ini, shelter extension dengan tarp dome-nya ini udah lengkap gitu. Ternyata belum dapat pintu-pintunya.
Kalau tau belum dapat sih gue sekalian beli pintu-pintunya gitu biar sekalian aja komplit gitu. Jadi dari Big Adventure-nya tidak ada harga paketan. Untuk pintunya dijual terpisah, konektornya dijual terpisah, begitupun tarp dum dengan shelter extension-nya atau tempat tidurnya ini dijual terpisah juga. Tidak ada paketan yang bisa membeli keseluruhannya gitu. Dan biasanya kalau ada paketan sih harganya bisa lebih hemat. Biasanya ada kebijakan dari brand gitu. Ketika lo beli paketan semuanya gitu ada harga yang lebih hemat. Kalau ini nggak ada harga paketan sih. Kekurangan berikutnya yang gua rasain semalam itu, tidur di dalam tenda ini terasa banyak angin masuk ke area tidur. Karena yang tadi gue bilang, gue nggak beli pintu-pintu di bagian tarp dome-nya ini. Ya udah semalam tuh kebuka kayak gini aja. Jadi ketika tidur di shelter extension-nya, ya udah angin bener-bener kerasa banget niup ke tempat tidur karena nggak ditutup kan untuk tarp dome yang ada di sini. Jadi mending beli lagi untuk pintu-pintunya ini. Kalau emang lu pengen ngedapetin experience yang lebih nyaman, yang lebih maksimal gitu. Kekurangan berikutnya yang gua rasain ketika pemasangan tarp dome yang ada di sini, bukan shelternya ya, untuk tarp dome-nya ini, awalnya itu agak kebingungan untuk menarik tali-tali di bagian bawahnya ini. Jadi di semua sudut itu ada tali untuk lu tarik. Fungsinya itu untuk membuat si frame-nya itu berdiri ya. Tapi karena memang tidak ada tanda batasan di bagian tali webbingnya, jadi gua menerka-nerka aja tuh dari jauh. Ini posisinya udah presisi atau belum, udah bener-bener berdiri atau belum. Andaikan ada tanda yang bisa ditambahkan di masing-masing tali webbing ini di semua sudut, tali merah gitu mungkin ditambahkan jahitan warna merah mungkin, agar kita penarikan webbingnya itu stop di batas tanda merah itu. Kalau ada sih akan lebih nyaman lagi untuk perakitan shelter ini. Ya mungkin itu nanti bisa diadopsi idenya atau bisa dipikirkan lagi mungkin oleh R&D Big Adventure. Ya siapa tahu ada ide yang lebih bagus lagi gitu. Kekurangan yang terakhir sebetulnya gara-garanya itu gua kan udah nge-review duluan Dhaulagiri Snail Dome tuh, yang mana bisa jadi tenda dan bisa jadi shelter juga. Ini kan kurang lebih sama nih, ada shelternya, ada tendanya. Tapi di bagian tarp dome-nya ini, di bagian shelter yang gedenya ini, di Dhaulagiri Snail Dome itu ada ventilasi gede di bagian atas dan bisa dibuka tutup. Tapi sayangnya nggak ada resleting waktu itu, terakhir gua review. Andai ini ada ventilasi di bagian atasnya akan lebih cakep lagi sih. Pakai resleting kecil mungkin untuk membuka tutupnya. Jadi ketika di dalam itu butuh cahaya tambahan atau ventilasi tambahan, ketika pintu-pintunya mungkin ditutup gitu ya, ya tinggal dibuka ventilasi di atas, ada cahaya alami itu dari atas gitu. Ya itu mungkin ide aja sih, bukan kekurangan. Dan ya lagi-lagi mungkin bisa nantinya dipikirkan oleh tim R&D dari Big Adventure. Oke, itu aja. Kalau emang lu ada tambahan lagi, kelebihan dan kekurangannya bisa tulis di kolom komentar aja ketika mungkin lu udah pakai duluan Bromo series dari Big Adventure ini. Kalau emang lu pengen Bromo series ini, udah gua cantumin semua itemnya di deskripsi video ini untuk link pembeliannya, atau lu bisa juga ngeklik keranjang YouTube yang ada di pojok kanan bawah. Kalau suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.